dari Dewan sedang coba komunikasi supaya drainase ini betul-betul diperbaiki lah. Ya. Coba lihat ulang sih jalur air itu kemana sih seharusnya, dan mau tidak mau kalau ini bagus gitu, lancar, jalurnya benar gitu. Padahal mah nggak banjir kalau jalurnya benar. Iya gitu, seharusnya enggak gitu. Tapi ada juga sih. Tapi ada juga memang salah tempat. Sengaja iya. Kalau pengusaha yang seperti itu zalim lah kepada masyarakat gitu ya. Jangan sampai begitu lah. Dan juga mohon maaf, yang ngasih izin juga zalim. Tahu di situ sawah begitu dan jalur airnya tidak ada. Dibikin juga perumahan kenapa dikasih izin gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Pada kesempatan program podcast di DPRD Kabupaten Bekasi, saya jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam, telah bersama sosok yang luar biasa nih. Dan semoga selalu diberi kesehatan, amin. Diberi kekuatan menjalani kehidupan lah sehari-hari ini. Sebelumnya kita perkenalkan, ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang aja ya, Bang Budi Muhammad Mustafa, ya. Atau Budi MM. Iya. Ini beliau dari fraksi atau Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ya. Yang sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang Azam, sehat. Alhamdulillah. Selalu semangat dan sehat. Semangat terus semangat sehat. Alhamdulillah. Ini sebelumnya sahabat Tribun Bekasi maupun juga khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi ingin lebih tahu sedikit terkait Abang ini sebelumnya di mana gitu sebelum jadi dewan gitu atau wakil ketua DPRD ini, sebelumnya berkecimpung di mana gitu. Ya, baik Mas Azam, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Muhammad Mustafa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, asal dari Partai Keadilan Sejahtera. Nih, Bang Azam, kalau ceritain panjang nih, bisa bawa buku gitu. Ya. Alhamdulillah saya sebelum menjadi anggota DPRD, saya diberikan amanah menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi periode 2020-2025. Jadi ini sedang menunggu SK baru nih. Kalau nanti dapat lagi habis itu. habis nih. Ya karena seharusnya Desember, kita dipercepat ke Agustus gitu. Jadi kita nunggu aja nanti dari Pak Presiden PKS. Nah, sebelumnya lagi gitu, saya aktif di KONI Kabupaten Bekasi beberapa periode. Sebagai apa? Sekum, kemudian wakil ketua gitu. Ya alhamdulillah kalau senang berorganisasi dari kecil gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin mudah-mudahan ini terpakai begitu ya ilmunya di sini, pengalaman, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman anggota dewan yang lain dalam memajukan masyarakat Kabupaten Bekasi ke depan, insyaallah. Artinya ini baru pertama jadi dewan atau seperti apa, dan di dapil mana pas pemilu kemarin? Oh ya, saya baru pertama kali jadi dewan. Nyalon udah 5 kali. Di Kabupaten Bekasi 3 kali, 2004, 2019, 2024. Kemudian pernah 2 kali menjadi caleg DPR RI di Sukabumi, 2009, 2014, gitu. Dan ini baru pertama kali jadi, gitu. Akhirnya terpilih dan diamanahkan sebagai wakil ketua. Iya, dikasih DPRD. amanah menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Nah ini bicara DPRD Kabupaten Bekasi yang memang kurang lebih baru 6 bulan atau 7 bulan ya sih, baru udah 10 bulan, udah mau setahun. Kita kan 5 September ya dilantik. Oh iya. Nah, udah mau. Jadi bulan depan, ini udah tanggal 1 Agustus ya. Nah, bulan depan udah setahun kita. Gitu. Nah ini ketika apalagi mungkin baru pertama menjadi dewan dan diamanahi jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Yeah. Ini awal pertama itu apa sih yang dilihat tentang DPRD Kabupaten Bekasi sebagai legislatif ini, seperti apa, Bang? Ya, niatannya kan kita ingin memberikan manfaat buat masyarakat gitu ya. Dan harapan kami sih sebetulnya mudah-mudahan dengan hadirnya saya dan teman-teman anggota DPRD yang lain tahun 2024, 2029 yang akan datang ini ya, bisa memberikan manfaat lebih yang berbeda, mungkin banyak inovasi dan lain sebagainya. Karena terus terang ini
tahun ini 2024-2029 masa ini 38 anggota dewan yang baru. Jadi yang sisa yang lama tinggal 17. Dan saya lihat ini orang-orang muda-muda gitu ya, punya pemikiran yang inovatif dan bagus-bagus. Mudah-mudahan insya Allah ke depan hasil yang diberikan juga akan menjadi hasil yang terbaik lah buat masyarakat Kabupaten Bekasi gitu. Bang, lalu bagaimana sih misalnya fungsi kayak pengawasan di DPRD Kabupaten Bekasi terhadap pemerintah daerah, atau dalam hal ini dipimpin dengan Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja. Seperti apa sih pengawasannya? Kalau pengawasan kan sudah menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab DPRD ya. Selain legislasi nanti membuat perda dan juga budgeting gitu ya. Kita selama ini komunikasi dengan para OPD, para stakeholder di bawah koordinasi Pak Bupati dan Pak Wakil sudah cukup bagus, dan kita sering panggil juga untuk kita dengar penjelasan, kemudian juga kita menerima, karena kita menerima aspirasi masyarakat nih ya, masukan begini, dinas ini, kita panggil aja untuk klarifikasi gitu. Jadi insya Allah pengawasan jalannya pemerintahan hampir setahun ini kita insya Allah cukup bagus bagi teman-teman. Artinya memang terlihat ya, saya juga ikut mengawasi, kayaknya sekarang ini lebih sering aktif turun, ya. Ketika ada persoalan mungkin daerah kawasan perumahan atau yang ada bermasalah dipanggil ya, dinasnya atau pihak pengembangnya dan lain-lain, terus masalah yang lain dipanggil itu. Dan saya lihat keaktifan teman-teman anggota dewan yang sekarang nih luar biasa. Dan saya lihat, mohon maaf ya, ini saya rasakan kayaknya OPD-nya juga rada ketar-ketir juga nih. Wah, seminggu 2 kali juga ada masalah apa kita pasti panggil gitu dinasnya. Baik kepala dinas, sekdinnya ataupun kabinetnya yang bertanggung jawab gitu. Dan kami berharap masyarakat dengan aktifnya kami seperti ini gitu, itu merasa terwakili. Apa yang disuarakan oleh mereka kita dengarkan dan kita segera follow up gitu untuk mencari solusi yang paling baik. Gitu Bang Azam. Siap. Dalam proses legislasi ini udah regulasi apa sih yang mungkin yang sudah atau bahkan sedang disusun atau sedang dibahas gitu? Kita sudah ada beberapa perda ya, raperda yang sudah kita bahas di Pansus, kemudian ada yang sudah diparipurnakan, di antaranya untuk P2APBD, RPJMD, tentang Damkar, tentang insentif untuk investasi gitu ya. Itu sudah selesai dan sedang komunikasi dengan provinsi. Dan mudah-mudahan evaluasinya sudah selesai, nanti kita segera bisa masukkan ke dalam lembaran daerah. Yang sekarang sedang kita mau selesaikan minggu depan, hari Senin, rencana kita mau ada paripurna tentang LP2B, kemudian sedang ada pansus untuk sistem perencanaan pembangunan untuk desa presisi, desa presisi, data desa presisi kita sebutnya gitu, DDP. Kemudian ada lagi satu lagi masih follow up untuk yang RPJMD, masukan-masukan konsultasi dengan provinsi, gitu. Itu tadi lebih rincinya lagi mungkin kalau untuk itu inisiatif dari Dewan atau memang ajuan dari Pemda kalau yang terkait desa presisi ini inisiatif Dewan, Pemda inisiatif. Jadi dari teman-teman Komisi 1 mengajukan itu, gitu, karena memang ada cantolan hubungannya dengan pusat. Kalau misalnya ini desa presisi ini juga nanti bagus ke depan, satu data itu ya. Betul. Satu data bahasanya gitu ya. Semuanya nanti bisa kelihatan gitu. Apa yang kita butuhkan bisa kita akses. Tapi tetap untuk akses tertentu tidak bisa kita masuk semuanya kan ya. Tapi kita bisa siapkan semuanya tuh di dalam satu data itu. Partisipasi masyarakat seperti apa dalam proses pembahasan perda-perda itu? Betul. Teman-teman sudah turun komunikasi dengan para tokoh, termasuk kita kunjungan ke beberapa tempat lah. Kemarin kita sempat turun ke mana? Ke yang Cirebon Timur itu ya, ke tempat yang Mbah Gun itu ya. Melihat desanya bersih, bagus gitu. Yang Cikawung tuh ya, dekat Cikawung Tilu tuh. Memang partisipasi masyarakat seharusnya seperti itu. Ada orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu yang punya keinginan memperbaiki wilayahnya, masyarakat yang mendukung, ya pemerintah daerah harus hadir, begitu. Dan mudah-mudahan dengan perda yang sedang kita susun ini, desa presisi ini, informasi dan juga
perbaikan di lapangannya bisa kita dapatkan. Kan dengan data desa presisi itu nanti kita akan tahu jumlah warga di situ berapa, sekolahnya mencukupi atau tidak, gitu ya. Puskesmas udah oke atau belum, gitu. Jalannya yang rusak mana, yang udah bagus mana, jangan sampai yang bagus diperbaiki lagi, dibenerin lagi, gitu, dibagusin. Yang jelek aja terus gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu nih ke depan. Jadi lengkap ya di Lengkap. dalamnya itu. Ya, lengkap. Jadi artinya sebenarnya ketika ini jadi dan menjadi suatu data itu tadi, data presisi tadi, artinya OPD sendiri sebenarnya jadi lebih mudah ya buat. Betul. Dia mau masuk bangunan jalan rusak atau mau dinas apa gitu. Sudah ada informasinya. Gitu. Keinginan kita ke depan seperti itu. Dan makanya jadi sistem nanti itu. Gitu. Dan prosesnya gimana itu ketika mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan itu, termasuk nanti data biar akurat gitu. Ketika proses pemasukan datanya itu nanti itu akan ada enumerator ya nama lupa saya tuh. Ada orang-orang yang dipilih ya di lingkungan tersebut per RT per RW gitu ya. Nanti mereka akan mendata tuh. Dikasih insentif, dikasih gaji itu sama desa. Gitu. Ya, nanti dikasih mereka buat jalan, ngecek gitu. Dan jangan sampai juga kan sering kali kita dapat kabar gitu ya. Kok orang yang butuh betul secara ekonomi membutuhkan, tapi kok nggak dapat begitu, nggak dapat bansos gitu ya. Yang dapat yang punya motor, yang punya mobil, kadang-kadang gitu. Karena tadi data mungkin belum update gitu. Nah, kita berharap nanti dengan para enumerator itu datanya lebih lebih fix, lebih bagus gitu ya, lebih visible lah gitu insyaallah. Sehingga nanti bantuan pembangunan dan lain sebagainya juga tepat sasaran gitu, insyaallah. Kalau yang LP2B itu seperti apa? Nah, LP2B ini sempat ini nih kita lama gini ya. Jadi dari dorongan dari pemerintah ini. Pemerintah ya, dari OPD ya, dari Pak Bupati. Kita pengen sebenarnya kan dengan LP2B itu kita kita bisa menjaga lahan sawah kita tidak diotak-atik gitu ya. Jangan sampai alih fungsi lahan begitu. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur dan juga Pak Presiden Pak Prabowo gitu, supaya kita firm lahan-lahan kita, ketahanan pangan dan sebagainya juga firm terjaga gitu. Nah, kita sudah berjalan panjang itu LP2B dan sudah fix selesai nih. Kita udah konsultasi dengan, kita panggil tuh konsultannya, kemudian kita panggil Dinas Pertanian, kita panggil juga Cipta Karya gitu, yang tentang RT RW gitu ya. Udah firm tuh, udah kita sepakati tuh, luas gitu. Sekitar 36.000 sekian, 35.000 sekiannya. Akan dikunci betul, ada 1.000 sekian juga yang memang kita siapkan untuk lahan LDS-nya, buat LDS-nya gitu. Ternyata setelah kita konsultasi dengan Kanwilhum, luasan itu tidak diperkenankan untuk dimasukkan ke dalam poin ayat ataupun pasal gitu. Nah, kita tetap ngotot mau gitu kan, khawatir ada persepsi dari masyarakat kita bermain-main nih dengan perda ini gitu. Ngapain nggak dimunculin angkanya gitu ya? Gitu. Tapi ternyata kata Kanwilhum emang nggak boleh gitu, karena rujukannya nanti adalah kepada perda RT RW. Begitu. Jadi akhirnya setelah kita juga konsultasi dan berdiskusi dengan Pak Bupati gitu, kita ambil satu langkah lagi ke Kemendagri. Dan kemarin kita baru selesai di Kemendagri, konsultasi, minta masukan gitu, diarahkan oleh Kemendagri untuk dimasukkan ke dalam penjelasan ayat, gitu, atau penjelasan pasal. Di yang luasan itu. Luasan itu, penjelasannya. ya penjelasannya. Gitu. Jadi dalam ini nggak muncul, tapi di dalam penjelasannya ada. Nah, kita kemarin sudah nanya ke teman-teman Dinas Pertanian, cukup oke. Jadi insya Allah kita hari Senin kita paripurnakan. Artinya berarti ketika itu hanya muncul mungkin di penjelasan, apakah misalnya udah dikunci 36.000 sekian, itu tetap pasti di situ titiknya atau nanti akan menyesuaikan dengan RT/RW. RT/RW nanti. Karena artinya secara umumnya segitu gitu. Betul, sudah ada tuh segitu. Cuma ya. titiknya nanti di sama sama Cipta Karya di RT/RW nanti. Gitu. Karena memang sekali lagi kemarin masukannya karena Kabupaten Bekasi ini adalah kawasan industri gitu ya. Dan orang kan akan terus banyak datang ya. Mau nggak mau ke depan pasti mungkin akan ada sedikit alih fungsi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah
patok angkanya gitu ya. Pun kalau misalnya nanti ke depan gitu di RT Iya. RW melihat perkembangan ke depan seperti apa, ada hal yang harus digeser-geser sedikit, tidak terlalu besar begitu. Mudah-mudahan ya kita bisa fixkan itu, kalau bisa jangan diapa-apain gitu. Gitu, karena buat ketahanan pangan kita ke depan juga. Gitu. Tapi ini Ketua, mungkin ada pencegahannya nggak, misalnya ketika karena titiknya belum pasti gitu kan, tiba-tiba yang sawah jadi buru-buru pengen dibangun atau seperti apa karena takut kemasuk titik yang nanti setelah pembahasan RT RW gitu tuh. Sementara ini kan kita masih pegang RT RW tahun 2011 sampai tahun 2021. Lama juga ya berarti. Yang lama ya, kita udah 14 tahun nggak pernah berubah nih RT RW kita. Makanya sempat kita coba cek luasan yang diputuskan di Perda RT RW tahun 2011 itu dengan kondisi lapangan sekarang yang ada, udah dicek sama konsultan tuh sama dinas juga, ternyata ada pergeseran sekitar 100 hektar sekian lah, gitu, ibaratnya bergeser. Berarti menurut kami begitu ya, selama 14 tahun pergeseran yang sedikit itu bagus begitu selama ini menjaganya. Cuman mungkin dari kita, dari pemerintah daerah, belum ada kepastian soal insentif yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang punya lahan itu supaya tidak merubah alih fungsinya begitu. Ini mungkin nanti ke depan jadi harus masukan juga ya. Betul. Jadi catatan penting buat kita ke depan. Free PBB per berapa hektar. Ya, gitu nanti kita bicarakan lah itu ya. Supaya firm Kabupaten Bekasi masih tetap menghasilkan pangan yang cukup bagus buat masyarakat Kabupaten Bekasi dan juga masyarakat sekitarnya. Gitu. Nah, untuk RT RW-nya seperti apa sih pembahasannya itu? Belum masuk. Oh, belum. Belum. Nanti setelah ini mungkin ya nanti kita coba diskusi setelah ulang tahun hari jadi Kabupaten Bekasi, kita coba komunikasi kapan mau kita naikkan PDRT RW-nya. Gitu. Tuh ini ada persoalan lain yang di Kabupaten Bekasi yang memang kan dekat dengan kota metropolitan atau apalagi Jakarta ya. Ini seringkali kan macet masih jadi persoalan itu. Betul. Nah ini seperti apa sih mungkin langkah yang konkret mungkin yang menjadi masukan Dewan kepada pemerintah daerah terkait untuk mengatasi kemacetan itu, mungkin baik dari sistem pengaturan lalu lintasnya atau mungkin bahkan transportasi massalnya itu atau gimana gitu. Ini kompleks ya mazhabnya. Pertama, warga kita nih data waktu mau pemilu 2024 itu 3,2 juta. Ya, sekarang ini informasinya itu yang udah terdata 3,5. ya. 3,2 itu yang memang terdata punya Terdata. KTP lah gitu ya. Belum yang memang tinggal atau masih KTP luar gitu ya. Informasi kemarin itu waktu ada pansus sempat ngobrol dengan Dukcapil 3,5. Jadi masyarakatnya banyak begitu ya. Sarana transportasi orang punya motor, punya mobil, kendaraan banyak gitu. Nah, sedang mencoba nih kita nih ada bis kan ya. Bis Transfatan Tamiya Mukti. Ya gitu. Sudah mulai nih, mau nggak mau ya angkot-angkot lama sedang coba diajak komunikasi juga oleh Dinas Perhubungan supaya ada jalur-jalur tertentu yang jadi feeder ke stasiun gitu stasiun Cikarang gitu ya, sampai ke Jababeka gitu. Masalahnya sampai ke Daerah Taman juga masalah. Anak trayeknya itu baru dari stasiun sampai ke Tambun ya. Betul, belum banyak begitu. Tapi sedang kita coba. Dan ini kan ada yang pakai gas gitu ya. Jadi nggak lagi sedang kita mulai juga untuk mengalihkan sumber energinya begitu. Mudah-mudahan itu salah satunya gitu supaya mengurangi mengurangi orang-orang menggunakan kendaraan pribadi. Satu. Yang kedua memang ruas jalan kita nih. Ini harus ditata ulang gitu ya. Kita sudah minta juga ke dinas terkait baik itu Bina Marga, kemudian juga Dinas Perhubungan, dan pasti ke depan pasti minta bantuan dari kepolisian gitu ya untuk melihat menata ulang nih jalan-jalan kita mana yang harus diperbesar. Gitu ya, mana jalur-jalurnya misalnya harus nggak boleh putar balik dan lain sebagainya lah, itu teknis mungkin mereka yang lebih paham ya. Tapi harapan kita ke depan jumlah jalan kita dan juga luas jalan kita makin bagus. Ditambah ini karena tadi masyarakat makin banyak, perumahan di mana-mana, akses jalan kecil gitu. Kalau kita membiayain berat APBD gitu. Nah, sedang coba juga kita baca ada surat dari Kemendagri ya. Saya lupa nomornya tuh. Diharapkan pihak swasta untuk bisa membantu pemerintah daerah mencoba menyelesaikan
jalan-jalan seperti ini gitu. Makanya ada istilah di kita nih membuka jalur utara selatan. Gitu. Jadi ada jalur-jalur khusus yang memang dibukakan aksesnya oleh para pengembang perumahan supaya apa? Supaya jalur-jalur macetnya bisa terurai. Masuk ke dalam-dalam betul, masuk ya. kawasan perumahan. Ada beberapa yang sedang coba digagas dan sudah jalan izinnya. Ya, kita sedang tunggu. Mudah-mudahan nanti beberapa titik ini jadi, maka akses utara selatan dan juga kemacetan makin bisa terurai, insyaallah. Gitu. Itu tadi soal bicara kemacetan, soal terkait lingkungan atau kebersihan atau itu seperti apa dan termasuk banjir gitu kan ya, menjadi ini mumpung lagi musim kemarau, nanti kan bentar lagi berapa bulan lagi musim banjir. Kalau udah banjir ini ya, aduh ya Allah. Sini banjir banyak gitu, ada yang sampai semeter, 2 meter, ada yang sampai atap rumahnya gitu ya. Ya ini mohon maaf kepada semua pihak gitu ya yang mempunyai bisnis di situ gitu. Harapan kami di Dewan, tolong begitu perhatikan betul amdalnya gitu ya. Karena jangan sampai nanti jual rumah, teman orang yang beli rumahnya pengen nyaman segala macam ternyata kebanjiran karena salah izin dan juga mereka tidak melihat soal drainase dan lain sebagainya. Nah, kita dari Dewan sedang coba komunikasi supaya drainase ini betul-betul diperbaiki lah. Ya. Kita foto ulang lah, kalau saya bahasanya gitu mungkin pakai Google Earth lah atau apa gitu, helikopter view gitu ya. Coba lihat ulang sih jalur air kita kemana sih seharusnya, dan mau tidak mau kalau ini bagus gitu, lancar, jalurnya benar gitu. Padahal mah nggak banjir kalau jalurnya benar. Iya gitu, seharusnya enggak gitu. Tapi ada juga sih. Tapi ada juga memang salah tempat. Sengaja salah tempat. Sawahnya di bawah gitu, pohon itu iyalah kerendam lah. Orang airnya ke situ kok begitu. Ada juga yang begitu. Ya menurut saya, mohon maaf ya dari sudut mata saya, sudut pandangan saya, kalau pengusaha yang seperti itu zalim lah kepada masyarakat gitu ya. Jangan sampai begitulah. Dan juga teman maaf, yang ngasih izin juga zalim. Tahu di situ sawah begitu dan jalur airnya tidak ada. Dibikin juga perumahan, kenapa dikasih izin gitu. Artinya menyikapi itu gimana untuk mencegah? Ya, kita sedang komunikasi kita dengan teman-teman di dinas OPD terkait sudah kita ingatkan gitu. Sekarang ini kan beberapa perumahan tidak hanya soal banjir, ada yang jangan terlalu gampang izinin. Iya, apalagi nanti kalau misalnya malahannya bukan untuk perumahan kan bahaya juga semuanya nanti, gitu. Jadi harapan kita sedang kita coba gugah begitu ya teman-teman OPD untuk lebih memperhatikan efeknya ke depan seperti apa gitu. Karena kami yakin aturan mah sudah ada, sudah betul gitu. Tapi tadi mungkin ya ada beberapa pihak yang suka nyari-nyari celah gitu ya. Harapan kami tolonglah yang begitulah, karena ini masyarakat nanti yang dirugikan, gitu. Ini obrolan panjang sebenarnya kalau dibahas Kabupaten Bekasi ini. Iya. Tapi Bang, sebelum nanti penutup mungkin ada satu pertanyaan lagi terkait antara mungkin ketimpangan pembangunan di utara atau di daerah selatan di Kabupaten Bekasi. Seperti apa kondisinya sekarang dan mungkin apakah sudah ada mengarah ke lebih baik gitu kan terkait pembangunan di utara yang dinilai jauh dibandingkan di pusat perkotaan atau di wilayah selatan Bekasi. Ya, memang ini yang suka menjadi diskusi hangat gitu kalau dengan teman-teman kita kongko ngopi gitu ya. Selatan ini kenapa mungkin bagus, jalannya lebih bagus juga gitu ya, fasilitas segala macam, karena ada kawasan industri gitu. Ke utara kan nggak ada kawasan industri gitu. Tapi saya memperhatikan gitu ya, selama ini pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sudah mencoba kok. Terus baik zaman bupati-bupati yang lama-lama juga sama. Baik dulu Pak Sadudin, Bu Neneng gitu, Pak Eka gitu ya, kemudian Pak PJ, Pak Ramdan, Pak Dedi, semuanya mulai ke utara kok gitu, jalan, kemudian fasilitas, sampai kita punya RSUD Cabang Bungin kan sekarang gitu ya. Nanti dalam waktu dekat kita mau tambah lagi rumah sakit gitu ya. Kita sedang coba komunikasi dengan pusat gitu supaya bisa tambah, karena memang tadi betul apa yang pernah disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat gitu, Pak Dedi gitu ya, KDM. Ini jangan semuanya kesan sadikin, Jawa Barat kan sadikin gitu. Harus bikin ya rumah sakit tertentu. Harus ada yang naik kelas di sini. Betul, ada naik kelas di sini. Cibitung kita masih B kalau tidak salah kan ya. Masih berat gitu untuk mengcover kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, itu malah D
Cebamungin. Ya, tapi ya tahun ini kita sedang coba kita mau supply ke utara, perbaikan, perluasan, kemudian fasilitas gitu, termasuk puskesmas dan juga sekolah-sekolah. Dan kami yakin Pak Bupati sudah berkomitmen juga untuk membangun utara lebih banyak dan kali lagi kembali ke anggaran gitu. Selama ini anggaran untuk pembangunan itu masih terlalu kecil. Nah, kita harapkan baik itu jalan, rumah sakit, sekolah, puskesmas begitu ya. Itu nanti porsinya mudah-mudahan nanti Pak Bupati bisa lebih mengarahkan anggarannya ke arah sana dan juga ini untuk wilayah utara kita lebih banyak alokasikan begitu. Siap. Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Pak Budi Muhammad Mustafa. Iya. Itu tadi bincang-bincang kita dan terakhir sebelum ditutup ada mungkin yang ingin disampaikan ke warga Kabupaten Bekasi, termasuk ini menjelang hari jadi Kabupaten Bekasi. Oh iya, baik, terima kasih, Mas Ajam. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Bekasi, saya Budi Muhammad Mustafa atau dikenal dengan Budi MM mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-75 ya pada tanggal 15 Agustus yang akan datang. Saya doakan dan juga kami doakan di DPRD Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi ke depan makin keren, makin hebat, dan juga bisa segera melaksanakan tagline-nya Pak Bupati, bangkit, maju, sejahtera di usia yang ke-75. Dan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, kami di DPRD sangat terbuka jika memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bekasi, insya Allah kami selalu terbuka dan kami siap untuk menerimanya, dan kami akan segera follow up untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners, itu tadi bincang-bincang kami bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera. Demikian, sampai jumpa dengan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.